mudah kita membahas intinya saja. Oke, jadi kita akan membahas mengenai, please ya, nanti itu soal-soalnya itu adalah kayak gini nih, toluen direaksikan dengan, jadi kalian harus hafal ya, kayak toluen itu strukturnya kayak apa, itu wajib ya, benzaldehid kayak apa, gitu. Karena itu adalah suatu hal yang umum. Nah misalnya ini, nanti misalnya benzen oke, tapi nanti misalnya toluen, ini toluen akan direaksikan dengan inilah. Toluen sendiri strukturnya seperti apa sudah harus hafal ya. Oke, nggak usah, ini enggak penting gitu. Nah, misalnya oke, nitrobenzen, misal kayak gitu. Kalian harus tahu ini, struktur ini. Soal yang keluar itu tidak akan terus struktur seperti ini, ditambah apa, enggak. Nanti misalnya gini, ibu saja nanti bagian ibu itu adalah yang kelompok kelompok yang kemarin SN1, SN2, E1, E2 ya, bagian itu tuh nanti bagian ibu, nanti yang benzen gitu dari Pak Trijoko. Nah, itu soalnya modelnya kayak Pak Trijoko ya, misalnya nitrobenzen, toluen kayak gitu ya. Jadi kalian harus sudah tahu yang disebut toluen strukturnya kayak apa, nitrobenzen kayak apa. Misal Ibu 2-bromobutana. Nah, kayak gitu kalian harus bisa menuliskan. Oke. Nah, ini ya, tolong yang ini. Ini di PPT ini itu ya sementara nanti kalian baca yang ada di baca yang ada di bukunya itu gitu. Ini ada dari buku itu. Ya, jadi anilin seperti apa, fenol seperti apa, toluen seperti apa. Nah, ini ya. Anilin, asam benzoat, toluen seperti apa, ada CH3-nya. Ini kalian harus hafal. Oke. Nah, kemudian kalau nanti ada seperti ini ya. Ini adalah ini kalau dia ini ada rantai panjang seperti ini, maka dia disebut dengan fenil. Jadi kalau nanti ada fenil seperti ini, fenilheptan, berarti dia dianggap fenilnya ini sebagai gugus R. Bukan rantai utama, karena rantai utamanya adalah heptana. Tapi kalau dia R-nya itu ada CH2, kemudian ada fenilnya disebut bensil, gitu ya. Ini fenil gini, ini fenil, tapi kalau ada CH2-nya bensil. Oke, nah ini. Sekarang perhatikan di sini, karena ini penting. Oke, nah nanti soalnya keluar dari yang seperti ini ya. Oke. Ini lihat, perhatikan, kalau ada suatu benzen tetapi sudah ada gugus sebelumnya seperti toluen. Ini ya. Jadi sebelumnya sudah ada gugus seperti ini ya. Itu kayak toluen ini, toluen. Ini CH3 ya. Ini adalah CH3. Ini berarti toluen. Nah, nanti soalnya itu modelnya kayak gini nih ya. Toluen ditambah apa, hasilnya apa, kayak gini nih misalnya. Nah, nanti kalian itu harus tahu. Harus tahu apa? Harus tahu yang seperti ini. Nih, kan gampang tuh kalau cuma ditambah BR. Mestinya kan jadi BR2, ya kan? Cuma BR2 terhadap ini X ya, terhadap ini nomor 1, ini nomor 2, itu orto. Ini namanya orto, ini meta, ini para. Nanti setelah ini
kita akan mendiskusikan ada gugus pengarah orto, pengarah meta, pengarah para. Itu harus kalian ya mau enggak mau dihafalin ya, gitu. Kalau ditambah ini nanti dia masuknya, nah mengapa? Mengapa kok CH3 BR kok masuknya ke para, orto, meta, para. Kenapa kok enggak ke orto? Nanti kita bahas ya, tetapi kalau dia CH3 berarti ada gugus masuk, maka CH3 pengarah para, misal kayak gitu ya. Nanti kalau kalian jawabnya di orto atau meta ya salah. Nah, kalau ini misalnya, ini Cl di sini. Jadi tapi gini, jangan pernah berpikir bahwa dia itu gugus X-nya ini ada di atas, bisa seperti ini atau seperti ini, miring ya. Yang penting dia kan ini setara semuanya, nomor 1, 2, 3 ya. Berarti di sini kalau CH3 ini orto, ini meta. Kalau ini Cl begitu di klorobensen, ya ini klorobensen gitu, maka di sini posisi orto. Kalau di sini benzaldehid ya, ini kan benzaldehid ada substitusinya kloro, berarti dia pada posisi para ya. Ingat ya, terhadap X ini orto, meta, para. Orto, meta, para gitu. Oke, silakan nanti penamaannya dibaca ya, penamaannya begitu. Oke, kemudian ntar kalau bensen masuk enggak ya? Oke. Ini bensen ditambah BR2 begitu, maka nanti dia akan masuk BR ditambah HBr ya. Dia tidak mungkin jadi dia tidak mungkin karena dia BR itu ini bensen itu bereaksi perlahan ya dengan BR2 sehingga tidak mungkin ada BR terus di sebelahnya BR lagi. Tapi satunya mesti jadi HBr ya. BR2 Fe katalis itu jadi HBr. Substitusi. Enggak usah ini enggak keluar. Ini enggak keluar ya udah. Jadi kadangkala yang ada soal-soal seperti ini Pak Bambang Purwono ya, yang lain enggak, tapi ini memang tidak keluar. Yang model jelaskan, ini seingat saya Ibu enggak akan keluar kayak gini-gini nih. Oke. Biar karena 2 PPT biar kalian, nah ini juga enggak, aromatisitas tuh beberapa saat yang lalu keluar, tapi mungkin karena kemarin tuh sudah keluar, mungkin sekarang enggak ya. Jadi gini, maksudnya itu dulu-dulu itu keluar soal, apakah senyawa ini bersifat aromatis atau tidak. Nah, bersifat aromatis atau tidak, itu rumusnya adalah 4N+2, nanti N-nya ini kan 4N+2 sama dengan banyaknya elektron pi. Ya, 4N ini ya 4N+2 banyaknya elektron pi. Ini elektron pi itu adalah elektron yang dia terlibat dalam pembentukan ikatan rangkap 2 itu karena dia pi kan. Berarti kalau di sini 1 misalnya ini 1 2 3 4 5 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Berarti 4N+2 sama dengan 6. Ya kan? Berarti biar dia jadi 6 banyak kan elektron pi-nya 6. Maka N-nya adalah 1. Oke, jadi N ini harus bilangan bulat yaitu 0, 1, 2, 3, 4 N. Maka kalau N-nya itu bilangan bulat seperti ini itu sama dengan dia aromatis. Misalnya ini kan berarti ada 1, 2, elektron pi-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 elektron pi, berarti 4N+2 sama dengan 6. Maka N sama dengan 1. Sehingga
dia aromatis karena N-nya masuk bilangan ini 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, nanti kita lihat ya, ini misalnya ini. Ini elektronnya berapa? 1, elektron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba kita, nih, kan tadi 4N ya, 4N plus 2, kalau yang atas tuh kan sama dengan 4 tuh, sama dengan sebelah ini 8. Oke, maka N berapa? N itu kan sama dengan 1,5. Oke, 1,5 supaya berarti di sini kesimpulannya dia tidak aromatis. Ini maksudnya ya, tidak aromatis. 4N plus 2 harus bilangan bulat. Kalau 4N plus 2 sama dengan jumlah elektron pi. N-nya itu harus bilangan bulat. Dari 0 kalau dia aromatis. Oke. Nah, coba perhatikan untuk ion ya. Kalau itu tadi gampang. Nah, sekarang ada ion. Ternyata rumus 4N plus 2 itu juga bisa diterapkan kepada ion. Tidak hanya ini, spesies netral ini ya. Tidak hanya ini. Oke, nah ini contohnya anion siklopentadienyl. Nah, anion siklopentadienyl ternyata ini juga masuk ke dalam sistem elektron pi. Yang penting dia masuk elektron pi gitu sehingga dia punya 6. 1, 2, 3. Jadi dia punya 6 elektron pi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih berarti 6. 4N plus 2 sama dengan 6. N sama dengan 1. Oke, ini juga ini ternyata 6. 1, 2, walaupun dia kation ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini 6. Berarti 4N plus 2 sama dengan 6. N sama dengan 1. Berarti dua jenis ion ini sifatnya aromatis. Gitu ya. Oke, nah kemudian ini seperti ini, bentar. Oke, ini adalah 4 elektron. 1, 2, 3, 4. Gitu. Kalau ini 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dia tambah 1 elektron bebas. Nah, di sini tambah 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka nanti tetap sama ya. Ini bisa berlaku karena dia bisa berlaku 4 rumus Huckel ya namanya. Rumus Huckel itu 4N plus 2 sama dengan senyawa banyaknya elektron pi. Oke. Nah, sekarang yang di sini ini. Ya, ini sebentar. Oke, nah ini meskipun kehilangan ini di sini, ya kehilangan 1 elektron di sini, oke, maka dia tetap 6 karena yang hilang bukan dari ikatan rangkap ini. Yang hilang dari sini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi kation tetap mempunyai 6 elektron dan dia bersifat aromatis. Nah, sekarang perhatikan kalau dia ada N. Ya, ada N.
Kalau N-nya seperti ini, oke, di sini, ini N, N-nya itu dia misalnya piridin, ini piridin. Oke, dia itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan berarti untuk ikatan rangkap dengan N toh ini, berarti dari N-nya. Dia punya lone pair elektron. Gitu, lone pair elektron. Ternyata lone pair elektronnya ternyata dia tidak ikut, beda dengan yang ini. Nah, ini O-nya elektronnya dia ikut dalam sistem elektron pi. Ini juga masuk dalam sistem elektron pi, ya, gitu. Tapi kalau dia yang lone pair elektron dari N ini, kalau ini kan bukan lone pair elektron, ya, ini bukan lone pair elektron, tapi dia masuk sebetulnya bisa dalam ikatan. Kalau ini kan lone pair elektron. Lone pair elektron ini dia itu sistemnya tidak masuk ke dalam pi, tapi dia mengarah keluar. Gitu. Lone pair elektron di dalam sp2 orbital, sehingga elektron pi-nya 6 cumaan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bukan 8. Gitu. Ya, ini lone pair elektronnya keluar seperti ini. Nah, termasuk ini pirimidin ada N, ya. Nanti ini lone pair elektron. Jadi dia enggak masuk. Jadi elektron pi-nya juga 6. Jadi ini aromatis, ya. 4N plus 2 sama dengan 6, N-nya sama dengan 1. Ini enggak masuk hitungan, ya. Bukan berarti kok terus 10, enggak, ini enggak kehitung. Karena dia pasangan elektron bebas, dia ada di luar. Lah beda kalau, nah ini beda. Ini kalau ini tadi kan N-nya masuk sistem ikatan rangkap, ya. Lone pair elektronnya enggak berikatan, tapi dia masuk sistem ikatan rangkap. Berarti di sini adalah yang masuk dalam sistem ini adalah dari N. Nah, kalau ini ya pirol, imidazol itu N gitu 1, 2, 3. Oke, tapi dia berikatan dengan di sini ada 1H. Dia keluar ini H. Maka beda loh ya. Ini N-nya enggak masuk ikatan rangkap, ya. Ini gambarnya yang ini nih. Nih, N-nya ini kan enggak masuk ikatan rangkap. Beda yang ini. Ini N-nya masuk ikatan rangkap kan. Nah, kalau N-nya masuk ikatan rangkap, maka pasangan elektron bebasnya keluar dia. Enggak masuk sistem pi. Tapi kalau N-nya tidak masuk ikatan rangkap dan dia berikatan dengan yang lain lah, OH atau apa, maka dia ikut nih, dihitung nih. Gitu. Jadi dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 elektronnya. Ini ya, karena dia berikatan dengan yang lain keluar. Ini yang di luar dia masuk ke dalam sistem elektron pi. Sehingga elektronnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan yang di sini N-nya itu kan masuk dalam sistem ikatan rangkap dan dia tidak, ini kan bebas toh, lone pair elektron. Maka dia keluar sistemnya. Sistemnya adalah dia di luar sistem elektron pi. Perhatikan ini ya, jangan sampai salah. Oke, ini enggak usah. Oke, ini cuma polisiklik aromatik ya. Kalau kayak gini ini berarti lone pair elektron enggak dihitung. Ini lone pair elektron enggak dihitung. Kalau yang di sini lone pair elektron dihitung. Ini enggak dihitung, enggak dihitung, enggak dihitung, ini dihitung ya. Jadi yang dihitung cuma ini. Gitu. Yang lain dia adalah tidak dihitung lone pair elektronnya. Oke. Nah, ini cuma silakan dihitung aja. Nah, sekarang ada reaksi substitusi benzen ya. Ini H, dia bisa mengalami halogenasi
nitrasi. Ini kalian harus perhatikan ya, reaksi ini. Ini kemungkinan besar keluar. Nah, kok sampai di sini? Ntar ya nak, Ibu bukain. Kok sampai di sini tulisannya? Oh, atau ini PPT satunya. Elektrofilik. Tak bukain dulu Ibu yang download dari download. Oke, sebentar. 15, yang 16 belum. Nggak mau. Bentar ya nak, sebentar. Kok nggak bisa download? Harus dipakai ada diizinkan. Oke. Nah, sekarang udah. Sekarang kita electrophilic aromatic substitution. Nah, ini jadi yang tadi tuh dipindah di sini. Yang awal tadi hanya mempelajari dia mempelajari dia aromatis atau tidak gitu aja ya yang tadi.
Nah, sekarang kita yang ini yang dimaksud bahwa kita tentang ini substitusi. Oke. Nah, nanti ada yang keluar seperti ini ya. Dia ada halogenasi, nitrasi, asilasi, alkilasi, hidroksilasi, dan sulfonasi. Nah, coba ya perhatikan. Ada istilah EAS. EAS. EAS itu adalah electrophilic aromatic substitution. Ini ya. Ini EAS. Nah, ini. Electrophilic aromatic substitution. Berarti dia elektrofilik. Nah, ini reaksinya bentar ini hilang. Nah, kalau kita kemarin reaksi alkana ya, reaksi substitusi itu kan seperti ini misalnya. Ini diberikan ke C ini elektronnya. Kemudian ini kan bermuatan positif seperti ini. Maka dia nanti yang H akan masuk ke sini, Cl-nya masuk ke sini kayak gitu. Ini adalah yang disebut reaksi adisi melalui intermediate karbokation kayak gitu. Nah, tapi kita reaksi yang seperti ini tidak berlaku untuk double bond di aromatis. Jadi dia membutuhkan more electrophilic. Jadi more positive halogen to break an aromatic double bond. Oke, mari kita lihat. Inilah yang disebut dengan EAS. Gitu ya. Oke, electrophilic aromatic substitution. Jadi pertama mari kita lihat yang disebut dengan electrophilic aromatic substitution ya, itu dia akan melalui 2 tahap, 2 step, yaitu adisi yang diikuti dengan eliminasi gitu. Nah, di sini akan memerlukan yang disebut reagen. Reagennya ini FeBr3 merupakan katalis untuk lebih polar ya. Bromin reagennya itu lebih polar. Br gitu nanti biar menjadi bisa lepas toh kalau ini ternyata enggak semudah ini gitu ya. Kan maunya kan nanti lepas. Satu nih Br min, satu nih Br plus kan gitu. Tapi ini ternyata tidak semudah itu. Dia itu harus pakai katalis ini. Kayak Br-nya ini ya, itu akan nanti ambil ini ke sini. Jadi dia Br-nya jadi 4. Gitu. Jadi dia tidak bisa dengan mudah menjadi Br plus dan Br min. Harus pakai ini, gini nih. Nah, reaksinya yang pertama adalah reaksi adisi. Br-nya ke ini, elektron ini kan akan diberikan ke sini nih. Nih. Nah, ini nanti kan menjadi bermuatan negatif, ini menjadi bermuatan positif. Lah, Br ini akan masuk ke sini seperti ini. Kemudian ini terjadi yang disebut resonansi kan gitu kan. Nah, ini bermuatan positif akan berpindah-pindah. Kayak ini pertama reaksi adisi kayak ini. Oke, ini adalah reaksi. Nah, ini. Ini adalah reaksi adisi, gitu kan. Ini udah slow ya, ini berlangsung dalam waktu yang lambat. Adisi kemudian nanti cepat dia
eliminasi, yaitu eliminasi ini yang FeBr4 ini akan ngambil H yang di sini. H diambil, elektronnya diberikan ke sini, menjadi kembali ikatan rangkap, terus dia nanti keluar sebagai, ini kan Br4 kan tadi, satu diambil Br-nya, Br yang dari sini tadi, ini, maka HBr ditambah FeBr3. Ya. Jadi untuk hanya melakukan, ini kan kita sekarang lagi bahas yang ini. Nah ini. Sekarang kita baru bahas yang halogenasi ini. Gitu. Jadi halogenasi ini tidak semudah, ya, tidak semudah BR-nya masuk, ya kayak ini loh, tidak semudah seperti alkena, ya. Ini kan tinggal masuk salah satunya hanya substitusi oleh Cl, nggak semudah itu. Dia melalui reaksi EAS, electrophilic aromatic substitution, di mana dia terjadi melalui 2 tahap, yaitu adisi dan eliminasi. Ya, ini adisi dulu gitu, 2 tahap. Adisi di sini juga ingat ya nanti reagennya itu selalu bahwa dia membutuhkan katalis. Dia membutuhkan katalis di sini ini. Gitu. Nah, setelah ini masuk begini, setelah dia masuk, nah baru nanti dia eliminasi, yaitu yang ini FeBr4 min ini tadi ngambil H+, maka dia akan jadi 1 Br kembali ke sini, HBr ditambah FeBr3. Oke, ini nggak perlu, nggak akan keluar. Nah, sekarang ini tadi kan yang melalui 2 tahap ini, ya, itu brominasi ya. EAS itu adalah untuk brominasi. Brominasi itu brom, ya, Br. Kalau nanti keluar misalnya bensen ditambah Br. Ya, itu brominasi. Nah, bagaimana kalau bukan Br tapi Cli? Nah, nih. Kalau Cl2 ya dia lebih reaktif kayak ini. Kalau Br tadi itu kurang reaktif gitu ya. Nah, ternyata kalau klorin itu butuh FeCl3. Jadi bensen ditambah Cl2 tapi dengan katalis FeCl3 maka dia akan masuk kayak gini. Oke, kemudian kalau iodin dengan I2 itu tidak bisa seperti ini. I2 dengan Cu plus atau peroksida itu akan menjadi I plus dulu. Jadi dia harus dioksidasi. I2 tidak langsung I2 kayak gini. Maka dia nanti ketika dia sudah I plus gitu, maka dia akan diserang oleh pasangan elektron yang di sini, pasangan elektron di sini yang membentuk ikatan rangkap kan, dia lebih reaktif, maka dia menjadi seperti ini. Oke, kemudian ini ada tambahan basa ngambil H. Ini kemudian terbentuk ikatan rangkap. Nah, ini juga melalui 2 tahap ya, Nak ya. Ini yang pertama tahap 1 itu adalah adisi, baru kemudian ini eliminasi sama, ya. Sama yaitu adisi dulu baru eliminasi. Nah, ini kan adisi dulu nih. Ini ke sini ini kan reaksi adisi. Baru setelah itu eliminasi. Jadi tapi ini EAS ini ya untuk ini, tapi dia tidak akan dipakai, tidak untuk yang fluorin, karena
fluorin itu terlalu reaktif. Gitu ya, oke. Gampang kok ini. Nah, sama seperti ini jangan lupa, ini kalau ada I+ ya berarti sudah I+ ya, langsung. Tapi kalau I2 berarti jadi I+ dulu. Ini kena A ya, ini terus dia berarti nanti tersubstitusi. Lah kenapa? Karena ini sudah nanti kita pelajari ya. Kenapa kok masuknya ke sini? Karena ada OH-nya ini. OH ini, terus ada ini, nah itu pengarah-pengarah nanti terakhir. Itu harus benar-benar dimengerti ya. Kenapa kok masuknya ke sini kok enggak ini ke sini. Itu, tapi dia masuk ya ke ada pengarah orto meta para. Nah, oke, sekarang ini kalian harus perhatikan, harus kalian hafalkan gitu. Khawatirnya nanti yang dari sini ini keluar ya. Keluarnya yang dari sini gitu. Jadi ada kita kan tadi baru aja EAS ya. EAS itu kan untuk yang ini nih. Membahas halogenasi. Sekarang kita bahas yang nitrasi. Sekarang kita bahas yang nitrasi, habis nitrasi nanti sulfonasi, hidroksilasi, alkilasi, dan asilasi. Kalian bikin ringkasannya nanti. Nah ini sekarang. Jadi yang pertama itu adalah nitrasi. Oke, nitrasi itu tuh sebetulnya mau memasukkan NO2 begitu. Tetapi reagennya itu yang dibutuhkan adalah nitric acid dan H2SO4. Gitu ya. Nitric acid dan H2SO4. Nah, perhatikan ya di sini, ini mula-mula nitric acid ini ya, itu dia H2SO4 itu adalah untuk membentuk ion nitronium ini. Ya, membentuk NO2. Membentuk NO2 plus ion nitronium ini gitu. Itu dengan bantuan H2SO4. Kan ini menjadi ini kan H2SO4 nanti jadi HSO4. Satu hanya itu ke sini nih. Asam nitrat kan HNO3. HNO3 hanya satu. Ini punya pasangan elektron bebas, maka dia akan menerima satu H+. H+-nya dari siapa? Dari ini HSO4. Dari H2SO4 ya, dari dia nerimanya dari satu itu oke ya. Nah, kemudian di sini ini perhatikan dari sini nanti dia kenapa? Karena dia supaya lepas H2O. Gitu. Dia sebetulnya asam nitrat itu dia yang dibutuhkan cuma NO2-nya. Dia mau melepas OH-nya ini. Kan HNO3. Saya cuma butuh NO2. Saya mau melepas H1H1O. Gitu. Lah ini untuk melepas saya butuh bantuan H2SO4. Perhatikan ya, H2SO4. Ya, H2SO4 ya di sini dia H2SO4 ya itu nanti untuk melepas OH hanya dari H2SO4 ikut ke sini itu dia lepas sebagai H2O ini NO2. Oke, nah NO2 inilah ya, NO2 inilah nanti yang kemudian dia ini kan bermuatan positif ya, berarti suka elektron gitu. Elektrofilik, makanya dia diberikan ke sini menyerang ini, dia akan terikat pada sini. Terus ini kan kayak gini nih. Nih. Ini kan elektronnya diberikan ke sini nih. Oke, berarti ini bermuatan negatif, ini bermuatan positif.
Oke, maka dia di sini plusnya kan akan menyerang masuk sini. Kemudian ini tadi ada H2O yang ini ya, H2O ini itu akan mengambil H plus yang di sini, elektron dari H itu diberikan lagi ke sini membentuk ikatan rangkap. Keluarlah H3O+. Maka dia menjadi senyawa nitrobenzen. Oke, nah sekarang itu bisa terjadi mau bentuk anilin ya, mau bikin anilin. Oke, mau ceritanya mau bikin anilin. Mau bikin anilin. Nah, anilin itu adalah kalau ini ingat ya, ini namanya nitrobenzen. Gitu. Ini nitrobenzen. Kalau yang di sini ini namanya anilin. Nah, kalau dari benzen ya, kalau dari benzen mau bikin anilin gitu, itu bisa mereduksi dari nitrat. Jadi pertama, sebentar ya, hilang. Nah, yang pertama itu adalah bikin nitro dulu. Setelah itu direduksi nitronya. Oke, ya ini direduksi. Dari NO2, O-nya hilang menjadi NH2. Nah, ini adalah yang disebut dengan direduksi. Gitu. Dengan apa? Dengan Fe, H3O+, dan OH- ini. Oke, ini jadi anilinnya. Oke, nah sekarang kalau tadi perhatikan ya, ini yang sering salah itu gini. Karena reagennya ada H2SO4, terus mahasiswa itu mengira itu sulfonasi. Enggak. Kalau dia H2SO4 dengan asam nitrat, yaitu nitrasi. Kalau sulfonasi ya itu adalah H2SO4 dan sulfur trioksida. Beda ya. Kalau ini loh maksudnya mau bikin memasukkan SO ini ya, SO3. Ya, jadi mau membentuk ben asam benzen sulfonat. Nah, itu sulfonasi itu dia pakai SO3 dan H2SO4. Jangan salah. Kalau dia itu nitrat ya, asam nitrat, H2SO4 itu hasilnya adalah nitrasi. Ya, tapi kalau sulfonasi itu adalah SO3 sulfur trioksida dan H2SO4. Oke, nah di sini H2SO4 sebagai apa? Sama. H2SO4 sebagai katalis. Sebagai katalis untuk apa? Sebagai katalis untuk ini memberikan satu H plusnya ke sini. Sama seperti yang ini tadi. Ini H2SO4 kan juga memberikan satu H plus ke sini. Tuh kan? Nah, ini juga sama. Peranan H2SO4 di sini adalah katalis, bukan yang untuk taruh sini. Yang untuk masuk sulfonasi di sini itu dari sulfur trioksida, bukan H2SO4. Nah, nanti O di sini omen akan akan ada H plus 1 ke sini menjadi H di sini, ini lepas sebagai HSO4 minus. Nah, nanti yang disebut elektrofilik ya, elektrofilik berarti
dia sifatnya harus positif. Ya, dia harus positif. Gitulah, dia menyerang ini sama, masuk dulu adisi baru kemudian eliminasi. Gitu ya. Jadi aromatik substitusi itu melalui 2 tahap. Yang pertama adalah adisi. Ini adisi masuk ke sini ya, ini menyerang gini. Dia tadi kan bermuatan positif ke sini ya kan. Nah, baru kemudian dia ke sini. Lepas H+ diambil oleh basa membentuk ikatan rangka. Oke. Selalu ingat ya, dia pakai adisi dan sulfonasi. Adisi dan sulfonasi. Oke. Nah, sekarang adalah hidroksilasi. Hidroksilasi itu adalah mensubstitusi OH. Oke, berarti dia OH. Yang disebut hidroksilasi yang dimasukkan adalah OH. Sulfonasi yang dimasukkan adalah SO3H. SO3H. Nitrasi yang disebut masukkan nitrat. Nah, sekarang kita hidroksilasi. Hidroksilasi reagennya H2O2 HSO3F. Oke, ini adalah H2O2. Ini kita untuk membentukkan elektrofilnya dulu, elektrofilnya masuk ke sini gitu. Nah, namanya juga elektrofil dia bukan OH-. Kalau OH- kan berarti nukleofil. Kalau elektrofil berarti dia harus bermuatan positif ya. Elektrofilik itu berarti harus bermuatan positif. Lah, untuk mendapatkan OH positif itu adalah dari H2O2 dengan katalis HSO3F. Yang mau diambil apanya? Hanya itu adalah ke sini. Ini ada pasangan elektron bebas, ngambil H+, jadi seperti ini. Oke, ini akan lepas sebagai, ini elektronnya diberikan ke sini. Oke, karena ini positif, maka lepas sebagai H2O, tapi O-nya ini menjadi bermuatan positif sehingga dia adalah elektrofilik. Gitu ya. Karena apa? Ini kan disebut formation of electrophil. Jadi dia pembentukan elektrofilik. Ya, pembentukan elektrofilik. Oke. Nah, seperti ini. Misalnya ini. Dia masuk di sini. Oke. Nah, sekarang kita alkilasi. Alkilasi itu substitusi untuk memasukkan alkil. Kita sudah hidroksilasi, nitrasi, sulfonasi, brominasi. Gampang kok. Nah, ini reaksinya enggak sulit. Besok yang agak sulit di KOD2. Ya agak aja, agak sulit, tapi enggak sulit. Oke, nah sekarang kita ke alkilasi ya. Alkilasi itu substitusi. Nah, seperti ini. Pertama, itu juga harus membentuk elektrofilik dulu. Jadi di mana-mana ini. Mengapa ini? Ya ini membentuk elektrofilik dulu. Nih. Meskipun ini, tapi kalau ini kan enggak elektrofilik, ini kan netral. Plus dan minus. Enggak, saya butuhnya elektrofilik. Jadi di sini itu semuanya itu karena dia membutuhkan ini. Dia harus membentuk yang disebut elektrofilik. Yaitu bermuatan positif. Ini enggak, ini netral. Oke, ini juga sama.
Ya kan? Dia mau membentuk ini dulu. Oke, kalau ini netral bukan elektrofilik. Nah, dia itu kenapa pakai H2O4 lah ini. Dia mau membentuk elektrofilik. Nih, elektrofilik karena dia bermuatan positif. Ya, jadi kita itu untuk substitusi di benzen itu harus menjadikan dia elektrofilik dulu. Ya, untuk gugus yang datang ya. Ya. Nah, bukan netral, bukan elektrofilik. Ya, dia adalah bukan nukleofilik, tapi dia harus elektrofilik. Oke. Nah, sebentar. Oke. Nah, ini juga kan tadinya reagennya adalah CH3, CH3, Cl gitu. Nah, di sini saya mau memasukkan ini. Sebetulnya ini adalah alkilasi. Yang saya masukkan tuh ini gitu. Tapi ini yang saya masukkan, kalau saya masukkan substitusinya ke benzen, maka itu harus dalam bentuk elektrofilik atau dalam bentuk dia bermuatan positif. Sehingga ini ada AlCl3. AlCl3 ini nanti akan mengambil ini Cl dengan ini. Oke, karena ini diberikan ke sini, oke, Cl-nya, elektronnya, maka dia menjadi elektrofilik. Ini ya. Jadi elektrofilik bermuatan positif. Nah, Nah, ini ya, dia elektrofilik. Lah baru elektrofilik ini dia ada reaksi adisi dulu. Berarti tahap yang disebut aromatik substitusi ya, elektrofilik aromatik substitusi EAS. Elektrofilik aromatik substitusi tahap 1 harus membentuk elektrofilik dulu. Tahap kedua reaksi adisi. Tahap ketiga reaksi eliminasi. Ya, jadi yang pertama dari reaksi EAS, elektrofilik aromatik substitusi, nomor 1 itu membentuk elektrofiliknya. Nomor 2 adalah adisi. Nomor 3 itu adalah eliminasi. Gitu, oke ya. Ini berarti dia sudah membentuk elektrofiliknya. Maka elektron Pi di sini akan menyerang elektrofilik. Maka terjadilah reaksi adisi gitu. Nah, kan ini kalau reaksi adisi ya berarti dia kan kehilangan ikatan rangkapnya. Karena elektronnya diberikan ke ini. Nah, ke sini ini. Maka setelah itu eliminasi pakai AlCl4 tadi. Nah, dia akan mengambil H+. Bentar, kembali aja. Nih, jadi dia mengambil H+, AlCl4 mengambil H+, diberikan ke sini membentuk ikatan rangkap kembali. Gitu ya. Jadi pembentukan reaksi substitusi EAS ya, elektrofilik aromatic substitution, nomor 1 pembentukan elektrofilik dulu, nomor 2 adisi, nomor 3 eliminasi. Oke, nah sekarang kita nyebutnya
reaksi Friedel-Crafts. Reaksi Friedel-Crafts yaitu untuk alkilasi tadi. Alkilasi kita sebut Friedel-Crafts. Oke, nah di sini untuk reaksi alkilasi itu hanya bisa menggunakan ini alkil halida ya untuk bisa reaksi Friedel-Crafts alkilasi itu hanya alkil halida. Kalau dia aril halida, vinilik itu tidak reaktif. Oke ya, jadi untuk substitusi ini modelnya gini nih loh, ini adalah alkil halida. Jadi dia alkilnya itu kalau misalnya alkil tapi di sini hidroksi nggak bisa dipakai. Jadi hanya alkil yang dia ada halida, ada gini. Alkil halida dapat digunakan. Kalau nah kemudian kalau ini mau dipakai nih, tapi sebelumnya itu sudah ada gugus yang ada. Jadi bukan dari bensen ya. Bukan bensen tapi sudah ada gugus sebelumnya. Nah, jika gugusnya ini itu ya lihat sini ya, jika gugusnya Y sebelumnya itu sudah ada ini, maka reaksi RX ya, RX berarti ini alkil halida, reaksi alkilasi tidak bisa terjadi. Ya. Kalau dia sudah ada gugus ini sebelumnya begitu, tapi gugusnya itu ini itu tidak no reaction. Reaksi alkilasi tidak bisa terjadi. Karena dia merupakan gugus penarik elektron. Gugus penarik elektron. Elektron yang ada ini ditarik oleh Y. Sehingga kalau dia ditarik ya, maka dia tidak bisa, ini elektron ini tidak bisa menyerang ini. Tidak bisa menyerang di sini ini untuk membentuk dia positif. Ya karena dia gugus penarik elektron. Elektron withdrawing group. Jadi di sini kalau ada gugus penarik elektron itu enggak bisa. Ya, enggak bisa karena elektron yang di sini tidak cukup negatif untuk menyerang di sini menjadikan dia untuk mengambil R ini loh kan supaya jadi R plus kan. Ini tidak cukup negatif karena elektronnya sudah ditarik oleh Y, yaitu gugusnya ini. Oke, nah kemudian Friedel-Crafts ya. Friedel-Crafts itu yang menjadi kelemahannya lagi itu reaksinya sering multiple alkilasi. Sering multiple alkilasi seperti ini. Kan ini pakai bensen ya. Ini dengan AlCl3 kan ini Cl-nya kan jadi AlCl4-. Terus C-nya ini jadi positif toh. Oke. Nah, nanti itu kan dia di sini masuk kemana aja bebas. Misalnya. Nah, tapi ternyata multiple alkilasi. Oke. Nah, dia menyebabkan dia ini kalau ini bukan penarik elektron, yang namanya alkil itu penyumbang elektron. Kalau dia penyumbang elektron, maka yang di sini ini menjadi lebih menarik karena dia menjadi lebih negatif. Lebih negatif kemudian untuk menyerang lagi berikutnya, maka dia akan masuk lagi. Gitu. Nah, ini berarti multiple alkilasi adalah kelemahan dari reaksi Friedel-Crafts. Ya, jadi reaksi Friedel-Crafts itu kelemahannya adalah multiple alkilasi ya. Multiple alkilasi. Maaf, hidungnya Ibu lagi mampet. Oke.
Nah, kemudian, nah ini perhatikan ya nak, untuk reaksi ini ada yang disebut dengan ini, ada yang disebut dengan rearrangement, karbokation rearrangement. Nih, misalnya ini, oke. Terus ini adalah yang disebut dengan tadi alkil halida. AlCl3, ingat ya AlCl3 reagennya, katalisnya nanti jadi AlCl4. Nah, kemudian, nah di sini ini ada yang masuk ini. Oke, kan ini akan lepas ya. Ini lepas sebagai Cl-, terus ini di sini ini toh. Nah, kan jadi nanti CH2 plus Cl-nya lepas gitu. Maka itu yang ini. Nah, ini. Tapi kok bisa dapat yang sekunder tersier butil ini? Gitu, kok bisa? Nah, ternyata ada yang disebut hydrid shift. Gitu. Di sini, kalau di sini berarti ini adalah karbokation primer. Karbokation primer ya. Nah, H ini bentar. Oke, H ini ya, H ini akan ke sini. Hydrid shift hanya pindah. Terus di sini jadi CH3 ini. Ya, ini tuh ini. Nah, jadi CH3. Lah kenapa? Karena positifnya karbokationnya jadi pindah di sini toh. Kan ini H pindah ke sini, ini jadi CH3 netral, ini kan kekurangan 1 elektron nih. Maka ini jadi CH+. Nah, kalau dia CH+ berarti jadi karbokation sekunder. Ini karbokation primer. Ingat ya bahwa karbokation sekunder itu lebih stabil daripada karbokation primer. Nanti karbokation tersier itu lebih stabil daripada karbokation sekunder gitu. Sehingga akan terjadi beberapa yang disebut dengan shift, pergeseran. Bisa hydrid shift. Nah, tapi ini kan hydrid shift. Ini juga bisa alkyl shift. Kalau seperti ini, ya kan? Ini seperti ini. Nah, ini strukturnya seperti ini. Maka ini kan yang disebut karbokation primer ya. Ini adalah karbokation primer. Maka kalau ini CH3-nya, ya kan? CH3-nya pindah ke sini, itu jadi ini. CH2, CH3. Nah, ini jadi karbokation yang di sini ini adalah tersier. Dia lebih stabil, makanya dia menjadi ini strukturnya. Jadi bukan ini, bukan kayak gini ini. Oke, jadi lihat ya, nanti kalau khusus alkilasi, ya alkilasi Fidelkraft, ya alkilasi Fidelkraft, gitu. Oke, alkilasi Fidelkraft itu nanti selalu karbokation ada. Perhatikan kalau dia itu bisa shift, bisa geser, maka itu karbokation karbokation tersier lebih stabil dari sekunder, sekunder lebih stabil dari primer. Oke, terus nah, ini contoh ya, ini. Ini adalah contoh bahwa ini ya, karbokation sekunder, ini kan ini sekunder toh ini karbokationnya.
dia ini di sini. Itu. Karbokation sekunder ini kalau dia pindah ke sini, maka ini karena dia masih ada H kan. Karena dia masih ada H ini, maka dia karbokation sekunder karena dia cuma 2. Tapi kalau dia ini H ini pindah ke sini itu, nah dia kan tidak ada H lagi nih, maka karbokation tersier. Hasilnya tetap campuran ya. Hasilnya campuran, tapi ini adalah yang lebih dominan. Oke. Nah, ini kalau tadi alkilasi gitu ya. Kalau sekarang kalau tadi alkilasi, kalau sekarang adalah asilasi. Tadi alkilasi, sekarang asilasi, yaitu memasukkan gugus COCH3. Ini. Ya sama, ini nanti Cl ke sini dulu, ya kan? Terus ini jadi bermuatan positif. Ya, ini diberikan ke Cl. Oke, Cl ke sini. Oke, AlCl4 ya. Ini kenapa? Karena memang harus jadi elektrofilik dulu. Baru dia nanti ini elektrofilik itu nanti dia nyerang ini. Ya kan? Karena dia bermuatan positif. Maka dia akan terjadi reaksi adisi dulu, baru setelah itu reaksi eliminasi. Oke. Nah, kemudian ini tadi mekanismenya ya. Ini Cl lepas dulu, maka dia menjadi bermuatan positif. Bermuatan positif, ini C-nya positif kan? Karena Cl lepas, ini positif. Nah, sama. Maka reaksi adisi, setelah itu reaksi eliminasi. Oke, gampang kok ini. Nah, ini silakan aja. Ini diapalin ya, summary-nya ya. Nih. Sulfonasi, ini kurang ya, sulfonasi tadi reagennya ditambah SO3. Oke, alkilasi, asilasi. Oke, alkilasi, oke. Ini bukan RCl, RX ya ini. Ini adalah RX. Oke. Gampang semua prinsipnya. Prinsipnya adalah adisi dan habis itu eliminasi. Nah, ini dia. Sekarang itu kalian harus mempelajari yang disebut efek. Efek ya. Efek apa? Efek substitusi substituen yang sudah ada sebelumnya. Efek substituen yang telah ada sebelumnya. Oke, nah sekarang perhatikan. Ini efek ya, efek substituen yang telah ada sebelumnya. Itu dibagi dengan EDG. Ya, EDG. Electron donating group. Activate the ring toward yes, electrophilic aromatic. Nah, kalau dia yang sudah ada sebelumnya adalah elektron donating group, maka dia
akan mengaktifkan cincin karena dia cincinnya menjadi lebih negatif toh, sehingga lebih mudah menyerang elektrofilik. Nah, kalau dia ada elektron withdrawing group, jadi gugus penarik elektron, akan ini contohnya ini, dia akan menarik elektron. Kalau dia ditarik elektronnya, dia di sini kan kurang negatif untuk kemudian menyerang elektrofilik. Elektrofilik itu kan positif, ya. Elektrofilik itu kan dia positif ya. Kalau elektrofilik itu positif berarti yang menyerang dia harus negatif. Kalau semakin negatif maka dia mengaktifkan, maka kalau dia gugus penyumbang elektron seperti OH, dia ini reaktivitasnya akan semakin tinggi. Tapi kalau dia gugus penarik elektron kayak NO2Cl mengakibatkan di sini kurang negatif. Kurang negatif untuk menyerang elektrofilik. Itu yang harus diperhatikan. Nah, istilahnya substituen efek itu dipengaruhi oleh induksi. Nah, ini loh. Nih. Karena dia misalnya CH3 ini itu dia akan memberikan ini elektron ke cincin sehingga cincinnya menjadi lebih negatif, mudah menyerang elektrofilik yang bermuatan positif. Tapi kalau ini gugus penarik elektron, dia itu akan menarik elektron lah. Elektron yang di sini kurang negatif untuk dapat menyerang si elektrofilik tadi. Kan elektrofilik itu kan dia ini toh elektrofilik ya. Elektrofilik itu kan dia bermuatan positif. Ya, kalau dia bermuatan positif, ya kalau kurang negatif karena ditarik ini adalah EWG, withdrawing group, gugus penarik elektron, EDG, elektronik Oke, jadi dia donating group, elektron donating group. Donat elektron ya, mendonasi elektron. Gitu. Oke, elektron withdrawal. Oke, induktif elektron. Jadi ini adalah withdrawal itu penarik. Inilah yang gugus penarik elektron. Induktif itu adalah yang penyumbang. Oke, ini ya, halogen, CO, Cn, NO2 menarik elektron melalui ikatan sigma. Alkil donate elektron. Ini alkil mendonasikan elektron. Sedangkan halogen CO karbon, Cn, NO itu gugus penarik elektron. Nah, sekarang kalau sebentar. Nah, ini nanti ya, ini tadi sudah ada penjelasan. Coba ya, ini kayaknya nggak penting, nggak keluar. Ini juga nggak keluar. Ibu tuh takut waktunya nggak cukup untuk nanti yang keluar. Bentar. Oke. Jadi ada yang dipengaruhi, ini kan substituen efek ya. Substituen efek itu adalah dia di sini itu sebelumnya itu apa? Oke, ini ClOH tadi kan gugus dia ini EDG elektron. Nah, ini untuk resonansi ya. Dia resonansi gitu. Nah, sehingga seperti ini nanti hasilnya ini ya pengarah orto, pengarah para. Oke, coba kalian nanti tetap kamu harus hafal ini. Oke, ini coba deh hasilnya produk. Maka dia ini
Oke ya. Ini senyawa ini artinya apa? Kalau Y itu adalah sebelumnya ini. Oke. Gitu. Kalau saya ada HNO3 saya ada HNO3 H2SO4 ya. Ini kok kayak gini. HNO3 H2SO4 maka dia kan nitrasi nih. Maka masuklah NO2, tapi NO2-nya dia pengarah orto, meta atau para. Dia masuknya di mana? Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah di sini? Maka tergantung dari Y-nya. Gitu ya. Kalau Y-nya itu ini, gitu. Misalnya Y-nya CN. Oke, ini kan orto ya. Ini meta. Oke, ini adalah para gitu. Orto meta para. Nah, kalau dia itu di sini para, oke. Kalau ini di sini ini para, ini kan pengarah meta. Maka dia akan masuknya di sini meta. Nah, ini ya. Nah. Oke. Nah, kalau dia itu Y-nya itu adalah ini FCl-BRI. Nih, FCl-BRI, oh dia kalau di pinggir. Kalau dia FCl-BRI, ya, FCl-BRI itu adalah pengarah orto dan para. Kalau ini F, ya F, maka dia masuk di orto dan para. Tapi lebih banyak dia masuknya di sini. Ini yang paling gede. Ini yang major, ini yang minor gitu. Kalau dia itu CH3OH dan ini itu pengarah juga orto dan para sebetulnya. Oke. Bentar, kita lihat aja. Nah ini, oke. Kan dia tadi CH3. CH3 itu orto para. Mana CH3? Nah ini. CH3 adalah orto para. Ini CH3 orto para. Nah, ini dia CH3 gitu. Itu adalah orto dan para. Gitu, orto dan para. Meta cuma 3%. Jadi produknya campuran orto dan para. Oke, OH itu sebetulnya kamu tuh gampang yang mana ya? Tar. Nah, ini aja. Kalian ibaratnya apalin ini aja. Nih, kalau ini ya, maka dia nanti masuknya itu mesti ada 2 produknya campuran. Ya, orto dan para. Deaktivasi lah ini kalau dia ini itu adalah meta. Jadi dia masuknya kemana gitu.
Atau ini juga boleh ini. Ini. Paling gampang itu kamu ngapali satu aja yang meta. Ini ya kan? Itu adalah pengarah meta. Dah lainnya berarti ortoparah. Gitu aja ya. Jadi ini aja. Yang ini itu adalah pengarah meta. Maka yang lain itu adalah ortoparah. Dah, gak usah dua-duanya ngapalinya. Gak usah ngapalin pengarah orto dan para gitu. Nanti enggak malah kamu bingung gitu ya. Jadi cukup satu aja kalian istilahnya dihafalkan begitu mana yang pengarah pengarah meta. Udah NO2 CN, NO2 CN, CHO, CO2R, COR, CO2H pengarah meta. Berarti yang lainnya adalah ortopara ya. Oke. Nah, kemudian sekarang itu tadi kalau dia satu ya nak ya, gampang. Dia itu sebelumnya sudah ada ini. Dia itu sudah ada CL. Itu sudah ada CL. Kemudian masuklah NO. Maka NO ini akan masuk ke orto, meta atau para. Kan itu. Ternyata tadi sudah ya, CL itu pengarah orto dan para. Maka dia akan masuk ada dua hasil seperti ini dan seperti ini. Bukan dua loh ya, bukan satu senyawa terus NO2-nya di orto para, bukan. Dia itu hasilnya itu berarti ini. Nih. Dia hasilnya adalah orto kayak gini, masuk di orto, campuran hasilnya dan satunya di para seperti ini. Nah, itu karena dia ada satu gugus pengarah ini ya, pengarah orto meta. Satu ada gugus lah. Bagaimana jika sebelumnya itu sudah ada gugus, sebelumnya itu sudah ada CH3, sebelumnya sudah ada NO2. Sebelumnya sudah ada CH3NO2 lah. Itu yang saya sebut bahwa oh ini harus benar-benar nih dipikirkan. Kenapa? Karena itu ada dua. Oke, ada dua gugus pengarahnya ya. Ada dua gugus pengarah. Itu lah, itu gimana kalau ada dua gugus pengarah? Ya, kalau ada dua gugus pengarah seperti ini, gitu, ada dua gugus pengarah seperti ini, maka lihat CH3 gugus apa? CH3 itu adalah pengarah ortopara. Ya. CH3 itu pengarah ortopara atau apa? Coba ingat enggak? Nih, CH3. CH3 itu pengarah ortopara. Ya kan? Kemudian NO2. NO2 itu pengarah meta. Nih, NO2 pengarah meta. Oke, NO2 itu adalah pengarah meta. CH3 pengarah ortopara. Gitu. Oke. Nah, sehingga CH3 itu kan ortopara. Ini CH3 berarti ini orto. Ini orto, meta, para di sini nggak mungkin karena sudah ditempati NO2. Sedangkan RO2 pengarah meta. Ini orto, ini meta di sini gitu. Sehingga lokasinya itu masuknya di sini gitu. Nah, hasilnya adalah ini. Karena bagi CH3 ini pengarah orto, bagi NO2 ini pengarah meta, ketemu di sini. Ya gitu ya. Jadi dua-duanya. Oke, atau ini, sekarang ini. Sekarang dia ada
ada OH, ada CH3. Gitu. CH3 itu pengarah ortopara. Oke. Juga pengarah ortopara. Ya enggak? Kita lihat ya. OH. Nah, OH kan. CH3 pengarah ortopara. OH juga pengarah ortopara. CH3 pengarah ortopara, OH juga pengarah ortopara. Gitu. Nah, sehingga pakai ini. Oke. OH, nah OH berarti orto meta para, berarti di sini. CH3 pengarah ortopara, orto meta para. Nah, dia akan masuk di bagian ini atau masuk di sini. Kalau di sini ya sama aja, ini kan simetris ya. Nah, itu ini. The more powerful activating group decides the principal outcomes. Jadi antara OH dan CH3 mana yang lebih sebagai elektron donating group, ternyata lebih kuat OH sehingga dia masuknya di sini, bukan di sini. Gitu. Bukan yang orto untuk si CH3. Ini kan orto untuk OH. Nah, ini yang kalian perlu perhatikan ya, nanti jangan salah. Kan gampang ini reaksinya, kan dia cuma ini nitrasi. Nah, terus nih. Ini misalnya CH3. CH3 ingat ya. Kita lihat lagi. Ini CH3 dan apa nih? CH3 dan Cl. Oke, CH3 itu adalah pengarah ortopara. Cl juga pengarah ortopara, ya kan? Oke, kita lihat ortopara. Nah, di sini. Kan di sini CH3. Ini bagi CH3 hijau ya. Orto meta para. Berarti bisa di sini. Orto meta para. Bagi Cl biru ini juga orto meta para. Tapi di sini ini kan juga orto nih. Orto bagi CH3 dan Cl. Gitu. Orto bagi CH3 dan Cl. Maka dimasuk Cl2 berarti di sini atau dan di sini. Ini dan di sini. Kok yang di sini enggak? Karena ini too hindered, itu terlalu apa ya? Terlalu crowded karena dekat. Ini terlalu dekat apa ya? Halangan sterik. Sehingga nanti hasilnya adalah yang di sini gitu dan di sini. Ya, kalau ini kan di dekat itu ya, jadi ingat dia pengarah orto metapara. Bentar. Aril Halida with EWG electron withdrawing group orto ya, jadi di sini Aril Halida, ini Aril Halida. Oke, ini Aril. Oke, ini kan Aril Halida with electron withdrawing group orto dan ini bereaksi dengan nukleofil. Oke, jadi ini reaksi substitusi aja. Cl substitusi dengan ini. Reaksi substitusi. Tapi ini nukleofilik ya.
nukleofilik, bukan elektrofilik. Artinya kita selesai membahas elektrofilik aromatik substitusi. Sekarang kita ada nukleofilik aromatik substitusi. Ada enggak? Ada. Itu kalau kita misalnya Cl kita ganti dengan OH. OH-nya kan OH minus. Berarti dia di situ nukleofil. Oke. Nah, kalau nukleofilik, kalau tadi kan elektrofilik aromatic substitution, itu kan dia, kalian ada yang masih belum absen? Nanti keburu habis waktunya. Ya, Ibu. Oke, Ibu stop dulu ya. Ibu stop share dulu. Sebentar. Tak pindah lagi ke Duh. Oh, bentar. Bentar. Nah, oke, silakan. Sama dicek ya, masuk atau enggak. Karena ini sampai jam 15. Coba dicek masuk atau enggak. Ya. Apakah boleh dijemput manual? Saya pakai satu device. Ngetik di chat ya, nama nomor mahasiswa. Yang pakai satu device, ketik nama sama nomornya mahasiswa di kolom chat. Oke, ada yang lain? Udah? Yang nggak bisa ngetik. Di sini mana tuh chat? Nah, di sini ya, silakan tulis nama dan NIM, nomor induk mahasiswa yang tidak bisa absen. Oke. Nah, gitu. Di luar ini nggak bisa ya. Ada. Sekarang kan lagi Word itu, Word tanda tangan. Ibu nggak ngajar apa diminta itu. Ntar kembali ya. Itu tadi kok, kalau elektrofilik nggak begitu, nukleofilik nggak begitu salah. Nah nih, jadi nukleofilik itu jarang keluar sih, tapi ya nggak apa-apa. Kalau tadi kan dari elektronnya yang menyerang elektrofilik, tapi kalau yang namanya nukleofilik aromatic substitution dari nukleofilnya yang menyerang di sini. Itu
Nah, nanti Cl lepas, OH masuk, ini tadi kan ke sini nih ke sini. Sehingga di sini menjadi negatif, ini positif. Maka OH- masuk, Cl lepas, elektron di ikatan rangkap lagi. Nah, sekarang sekarang nukleofilik aromatik substitusi. Ada pengarah, nah ini juga ada ortometapara, juga sama. Ada ortometapara. Ya, ortometapara. Benzin enggak? Bentar. Oke, biasanya enggak sampai sini. Enggak sampai, oke. Oke, materinya ada yang mau ditanyakan? Kita sampai sini aja. Sudah ada kok. Sudah ada perjanjiannya. Tidak sampai ke benzin. Nah, sampai ke nucleophilic aromatic substitution. Ada? Oke, kalau enggak Ibu kirim ya lewat email. Kok email? Ibu kirim coba deh. Kalau lewat sini tuh caranya gimana ya? Chat with ini meeting tuh. Bentar, caranya kalau meeting detail ini orang chat with everyone meeting tool. Tah, gimana caranya? Oke, Ibu kirim ke Google Classroom ya. Kalau nggak ada pertanyaan, selain sebentar. Tadi selain